Pukul 2 pagi, asistenku menelepon panik. Suamiku dan selingkuhannya telah menguras habis seluruh hartaku tanpa sisa. Mereka pikir aku istri berhijab yang bisa ditindas, padahal aku sudah menyiapkan lubang kubur untuk karir dan masa depan mereka. Jangan pernah meremehkan wanita yang tenang, karena saat mereka tertawa di atas hartaku, aku hanya perlu satu klik untuk membuat mereka membusuk di penjara. Siap melihat kehancuran mereka? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Kegelapan di dalam kamar tidurku terasa begitu pekat, hanya menyisakan keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara pendingin ruangan yang mendengung halus. Aku baru saja terlelap setelah seharian penuh mengurus peluncuran produk skincare terbaru di kantor, membiarkan tubuhku yang lelah tenggelam di balik selimut sutra yang dingin. Di sampingku, sisi tempat tidur yang seharusnya ditempati oleh Randy tampak kosong dan rapi, sebuah pemandangan yang mulai menjadi kebiasaan dalam beberapa bulan terakhir dengan alasan lembur di kantor pusat. Aku menarik napas panjang, mencoba mengabaikan rasa hampa yang perlahan menggerogoti hati, sementara jemariku masih merasakan sisa kelembutan kain piyama satin yang kukenakan sebelum akhirnya kesadaranku perlahan-lahan mulai menipis menuju alam mimpi. Tepat pukul 2 pagi, sebuah suara melengking yang sangat kukenali merobek kesunyian malam, membuat jantungku mencelos seketika dari posisinya. Ponselku yang tergeletak di atas nakas bergetar hebat, cahayanya yang putih terang menyilaukan mata, memantul di dinding kamar yang gelap dan menciptakan bayangan yang menakutkan. Aku mengerjapkan mata, berusaha mengumpulkan nyawa yang masih tertinggal di alam bawah sadar, sementara tanganku meraba-raba permukaan meja untuk meraih benda itu. Nama Santi, asisten, berkedip-kedip di layar. Sebuah pemandangan yang tidak lazim karena Santi sangat tahu bahwa aku tidak ingin diganggu di jam istirahat kecuali jika langit benar-benar akan runtuh menimpa perusahaan kami. Halo San? Ada apa malam-malam begini? Suaraku terdengar serak dan berat, namun ada nada kecemasan yang tidak bisa kusembunyikan saat menempelkan ponsel ke telinga. Di ujung telepon, aku tidak mendengar sapaan profesional seperti biasanya, melainkan suara napas yang terengah-engah dan isak tangis tertahan yang membuat bulu kuduku berdiri. Perasaanku seketika tidak enak, ada firasat buruk yang merayap dari ujung kaki hingga ke kepala, mengingatkanku pada intuisi seorang istri yang seringkali lebih tajam dari logika manapun. Aku duduk tegak di pinggir tempat tidur, merapikan pashmina hitam yang masih melilit leherku, menunggu kalimat pertama yang akan keluar dari mulut asisten setiaku itu. Ibu? Ibu Lydia, mohon maaf saya lancang menelepon jam segini, tapi ini darurat sekali Ibu. Suara Santi pecah, terdengar begitu panik hingga aku bisa membayangkan wajahnya yang pucat di kantor. Dia menjelaskan dengan terbata-bata bahwa sistem keamanan finansial perusahaan baru saja mengirimkan peringatan beruntun tentang adanya aktivitas transfer dana besar-besaran ke rekening luar negeri yang tidak dikenal. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah dipompa oleh adrenalin murni saat mendengar nominal yang disebutkan, angka yang cukup untuk membuat seluruh kerja kerasku selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap mata. Seluruh aset likuid, dana darurat, hingga keuntungan kuartal ini sedang dikuras habis secara sistematis oleh seseorang yang memiliki akses kunci utama. Aku mencoba tetap tenang, menarik napas dalam-dalam untuk menjernihkan pikiran yang mulai kalut, sementara otakku mulai bekerja memetakan siapa saja yang memegang otoritas tersebut. Santi. Bukankah kunci akses digital itu hanya dipegang olehku dan Pak Randy? Siapa yang melakukan autentikasi terakhir? Tanyaku dengan nada dingin yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Hening sejenak di seberang sana, hanya suara ketikan keyboard yang cepat sebelum Santi menjawab dengan suara yang nyaris berbisik, seolah takut dinding kantor akan mendengarnya.
Dia mengonfirmasi bahwa tanda tangan digital yang digunakan adalah milik Randy, suamiku, dan alamat IP pengirim berasal dari sebuah apartemen mewah di pusat kota yang bukan merupakan alamat rumah kami. Kenyataan itu menghantamku bagaikan gada besi yang menghancurkan seluruh dinding pertahanan mentalku, membuat hatiku terasa perih sekaligus panas membara dalam waktu yang bersamaan. Jadi, semua lembur yang dia katakan, semua perjalanan bisnis yang mendadak, dan semua sikap manis yang belakangan ini terasa dipaksakan hanyalah sandiwara untuk menutupi niat busuknya merampok hartaku. Aku meremas ujung selimut dengan tangan yang gemetar, membayangkan Randy duduk di sana di apartemen itu, mungkin bersama wanita lain, sambil tertawa melihat angka-angka di rekeningku berpindah ke tangan mereka. Mereka pikir aku adalah istri berhijab yang lugu, yang hanya tahu cara berdandan dan tampil cantik di media sosial, tanpa menyadari bahwa akulah yang membangun infrastruktur keamanan itu sendiri. Bu, tidak hanya dana perusahaan, sertifikat tanah gudang di Bekasi dan ruko di Jakarta Selatan juga sudah berpindah tangan atas nama pihak ketiga, seorang wanita bernama Mayang, lanjut Santi dengan suara yang semakin melemah. Nama itu, Mayang, terdengar asing namun sekaligus menjijikkan di telingaku, seolah-olah nama itu adalah simbol dari segala pengkhianatan yang kuterima malam ini. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah gemerlap lampu Jakarta, memandang kota yang tak pernah tidur ini dengan tatapan yang kini berubah menjadi dingin dan tajam. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku kini mengering, digantikan oleh kobaran api amarah yang menuntut pembalasan yang setimpal atas setiap tetes keringat yang mereka curi. Santi, dengarkan aku baik-baik dan jangan panik. Perintahku dengan nada suara yang kini terdengar otoriter dan penuh kendali, membuat asistenku itu terdiam seketika di ujung telepon. Aku menginstruksikannya untuk tidak mematikan sistem secara paksa, melainkan membiarkan transfer itu seolah-olah berjalan lancar agar mereka tidak curiga bahwa aku sudah tahu. Aku tahu bahwa Randy dan selingkuhannya itu merasa sangat cerdas, merasa telah berhasil mengelabui singa yang sedang tidur, padahal mereka sebenarnya sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang sudah kupasang jauh-jauh hari. Sebagai pemilik asli bisnis ini, aku memiliki backdoor atau pintu rahasia dalam sistem keamanan digital perusahaan yang bahkan tidak diketahui oleh tim IT manapun, termasuk Randy. Aku berjalan menuju meja rias, menatap bayangan diriku di cermin, seorang wanita muda berusia 25 tahun dengan wajah cantik yang kini tampak sangat mengerikan karena dendam yang tersirat di matanya. Aku merapikan hijabku, memastikan penampilanku tetap terlihat sempurna meskipun hatiku sedang hancur berkeping-keping, karena aku tahu perang ini tidak akan dimenangkan dengan air mata. Randy lupa bahwa aku bukan hanya istrinya, tapi aku adalah arsitek dari seluruh kekayaan ini, dan setiap rupiah yang dia ambil memiliki pelacak digital yang bisa kuhancurkan kapan saja. Dengan tangan yang kini stabil, aku membuka laptop pribadiku yang tersembunyi di dalam laci rias, memasukkan kata sandi yang sangat panjang, dan mulai memantau pergerakan mereka secara real-time. Di layar monitor, aku melihat notifikasi demi notifikasi tentang harta yang berpindah tangan, sebuah tontonan yang seharusnya menyakitkan, namun kini justru memberiku kepuasan aneh karena aku tahu kemana arahnya. Mereka pikir mereka menang, Santi. Ucapku lirih sambil menyunggingkan senyum tipis yang mematikan ke arah layar, seolah-olah sedang berbicara langsung pada Randy dan selingkuhannya. Aku menekan beberapa tombol perintah yang akan mengunci seluruh akses keluar bagi dana tersebut begitu mencapai titik tertentu, sebuah jerat digital yang akan membuat mereka terjebak dalam bukti pencucian uang yang tak terbantahkan. Pukul 2 pagi ini adalah awal dari kehancuran mereka, dan aku akan memastikan bahwa saat matahari terbit nanti, mereka tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi. Jari-jariku menari dengan cepat di atas papan ketik laptop, memecah kesunyian kamar yang kini terasa seperti pusat komando perang pribadi.
Setiap ketukan tombol menghasilkan baris kode yang hanya aku yang mengerti, membuka gerbang-gerbang rahasia yang selama ini sengaja kusembunyikan dari pengawasan Randy. Di layar, peta aliran dana itu terlihat seperti jaring laba-laba merah yang menjalar dengan rakus, menghubungkan rekening perusahaan ke sebuah akun bank di luar negeri yang baru saja dibuat. Aku menarik napas panjang, menahan rasa sesak yang mencoba naik ke tenggorokan, dan memaksakan diri untuk tetap fokus pada angka-angka dingin yang melambangkan pengkhianatan suamiku sendiri. Santi, tetap di posisi dan jangan lakukan tindakan yang menarik perhatian sistem pusat, bisikku ke arah ponsel yang masih terhubung melalui speakerphone. Aku bisa mendengar suara deru napas Santi yang mulai sedikit lebih tenang, meskipun suaranya masih terdengar bergetar hebat di seberang sana. Dia melaporkan bahwa beberapa file rahasia mengenai formula produk kosmetik terbaru kita juga telah diakses secara ilegal dari alamat IP yang sama. Rasa panas seketika menyambar dadaku. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, mereka ingin menghancurkan fondasi bisnis yang kubangun dengan darah dan air mata ini. Mereka ingin aku jatuh miskin tanpa memiliki apapun untuk bangkit kembali, sebuah rencana yang sangat jahat dan terstruktur. Sambil menunggu proses pelacakan selesai, aku mulai membuka folder rahasia di penyimpanan awan yang selama ini kugunakan untuk menyimpan cadangan rekaman kamera keamanan di apartemen milik perusahaan. Apartemen itu adalah tempat yang sering Randy gunakan untuk alasan pertemuan bisnis hingga larut malam, sebuah tempat yang dulu kupercayakan sepenuhnya padanya tanpa rasa curiga sedikitpun. Tanganku bergetar saat aku memilih rekaman dari 3 hari yang lalu, tepat saat dia berpamitan padaku dengan kecupan manis di kening yang kini terasa seperti racun. Di layar, aku melihat sosoknya muncul di lorong apartemen. Namun dia tidak sendiri, ada seorang wanita yang bergelayut manja di lengannya dengan tawa yang memuakkan. Wanita itu memiliki rambut panjang yang dicat pirang kecoklatan, mengenakan gaun merah ketat yang sangat kontras dengan penampilanku yang selalu tertutup dan bersahaja. Dia adalah Mayang, sosok yang Santi sebutkan tadi, wanita yang kini memegang sebagian besar sertifikat asetku di tangan kotornya. Aku menatap tajam ke arah layar, memperhatikan bagaimana Randy membukakan pintu untuknya dengan sikap yang begitu lembut, jauh lebih lembut daripada caranya memperlakukanku di rumah belakangan ini. Hatiku terasa seperti diremas oleh tangan raksasa, melihat pria yang dulu berjanji akan menjagaku di depan ayahku, kini justru sedang merancang kehancuranku bersama wanita simpanannya. Namun, aku tidak membiarkan emosi itu menguasai diriku terlalu lama, karena setiap detik sangat berharga untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Aku beralih kembali ke program pelacakan digital, menyusup ke dalam akun media sosial pribadi Randy yang tersambung secara otomatis dengan perangkat cadanganku. Di sana, aku menemukan folder pesan tersembunyi yang berisi percakapan mereka selama setahun terakhir, sebuah kumpulan bukti yang sangat menjijikkan tentang bagaimana mereka merencanakan pencurian ini. Mereka menyebutku dengan sebutan dompet berjalan, dan menertawakan betapa mudahnya membodohi seorang istri berhijab yang mereka anggap kuno dan terlalu sibuk bekerja. Sangat mudah, Mayang. Dia terlalu mencintaiku untuk curiga. Itulah salah satu pesan dari Randy yang membuatku hampir melempar laptop ini ke dinding jika saja aku tidak ingat tujuanku. Kata-kata itu menjadi bensin yang membakar semangatku untuk memastikan bahwa cinta itu sudah mati dan digantikan oleh perhitungan matematis yang dingin. Aku mulai menyalin seluruh isi percakapan tersebut, mengunduh setiap foto dan video yang mereka kirimkan sebagai bukti perselingkuhan yang sah di mata hukum. Aku tidak hanya akan mengambil kembali uangku, tapi aku akan memastikan nama baik mereka hancur berkeping-keping hingga tidak ada satupun orang di kota ini yang mau mengenal mereka. Aku juga menemukan bahwa Randy telah memalsukan tanda tanganku di beberapa dokumen pengalihan saham dengan bantuan seorang notaris gadungan yang sepertinya sudah disuap.
Mereka pikir dengan memegang dokumen fisik itu, mereka sudah memiliki segalanya, tanpa tahu bahwa aku sudah mendaftarkan seluruh asetku ke dalam sistem blockchain pribadi yang tidak bisa diubah tanpa kunci biometrikku. Jadi, meskipun di atas kertas mereka tampak sebagai pemilik, di mata bank internasional yang bekerja sama denganku, transaksi itu akan ditandai sebagai aktivitas penipuan. Aku sengaja membiarkan mereka merasa menang untuk saat ini, membiarkan mereka bermimpi tentang kehidupan mewah yang akan segera berubah menjadi mimpi buruk di balik jeruji besi. Santi, aku sudah mendapatkan semua yang kubutuhkan, ucapku dengan nada suara yang kini terdengar sangat tenang, ketenangan sebelum badai besar melanda. Aku menginstruksikan Santi untuk segera meninggalkan kantor dan pulang melalui pintu belakang guna menghindari kamera pengawas yang mungkin dipantau oleh Randy. Aku tidak ingin asisten setiaku itu terseret dalam bahaya jika Randy menyadari bahwa ada orang yang sedang mengintai aktivitas ilegalnya di tengah malam ini. Santi mengiyakan dengan suara lega, berjanji akan menyimpan semua salinan dokumen yang sempat dia cetak di tempat yang aman sebelum fajar menyingsing. Kini, aku tinggal sendirian dengan layar monitor yang masih menampilkan pergerakan pencuri itu di apartemen mereka. Aku bersandar di kursi kerja, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan denyut nadi yang masih berpacu kencang di pergelangan tanganku. Aku membayangkan wajah Randy saat dia bangun besok pagi dan menemukan bahwa seluruh kartu kreditnya tidak bisa digunakan dan semua aset yang dia pindahkan telah terkunci secara permanen. Di umurku yang ke-25 ini, aku sudah melewati banyak badai untuk membangun kerajaan kosmetik ini, dan aku tidak akan membiarkan seorang pria parasit menghancurkannya begitu saja. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju cermin besar, dan menatap pantulan diriku yang terlihat begitu tegar dan berwibawa meski dalam balutan piyama sederhana. Senyum tipis yang dingin kembali tersungging di bibirku saat aku menyadari bahwa permainan ini baru saja dimulai dan aku memegang semua kartu as di tanganku. Pukul 3 pagi, aku belum merasa mengantuk sama sekali. Justru aku merasa lebih hidup dan bertenaga daripada sebelumnya karena tujuan hidupku kini sangat jelas. Aku akan menonton mereka menari di atas bara api yang mereka nyalakan sendiri, membiarkan mereka merasakan euforia palsu sebelum aku menjatuhkan palu keadilan. Besok, Jakarta akan menjadi saksi bagaimana seorang istri yang mereka remehkan akan menunjukkan taringnya yang paling tajam. Perang ini bukan lagi tentang harta, tapi tentang harga diri yang tidak akan pernah bisa mereka beli dengan uang curian itu. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik tirai kamar, namun mataku belum terpejam barang sedetik pun sejak telepon pukul 2 pagi itu. Aku duduk diam di sofa kulit, menatap pintu kamar yang perlahan terbuka, menampilkan sosok Randy yang masuk dengan langkah gontai dan wajah yang dibuat seolah lelah. Dia tidak menyadari bahwa di balik kegelapan sudut ruangan, aku sedang memperhatikannya bagaikan seekor predator yang mengamati mangsa yang baru saja pulang dari sarang musuh. Bau parfum wanita yang menyengat dan asing seketika memenuhi indera penciumanku saat dia mendekat, sebuah aroma yang sangat kontras dengan wangi melati yang biasa kugunakan. "Lydia? Kamu belum tidur, sayang? Ini sudah hampir jam 6 pagi, sapanya dengan suara bariton yang dibuat selembut mungkin, mencoba menutupi kegugupannya. Dia berjalan menghampiriku, mencoba mendaratkan kecupan di keningku seperti ritual pagi biasanya yang kini terasa sangat memuakkan bagi jiwaku. Aku sedikit memiringkan kepala, menghindari kontak fisiknya dengan gerakan halus namun tegas, membuat gerakannya terhenti di udara dengan ekspresi bingung yang kikuk. Matanya yang merah karena kurang tidur, bukan karena bekerja, tapi karena berpesta dengan Mayang, menatapku dengan tatapan menyelidik yang penuh kepura-puraan. "Pekerjaanku sedang banyak, Randy. Sepertinya ada beberapa masalah di sistem keuangan pusat yang perlu kupantau sendiri semalaman ini,"
jawabku datar, tetap menjaga nada suaraku agar tidak terdengar emosional. Aku melihat jakunnya naik turun saat dia menelan ludah, sebuah reaksi fisiologis yang tidak bisa dia sembunyikan saat mendengar kata sistem keuangan. Dia mencoba tertawa kecil, sebuah tawa hambar yang tidak mencapai matanya, lalu meletakkan tas kerjanya di atas meja makan dengan gerakan yang sedikit gemetar. Dia tidak tahu bahwa aku sudah menyalin seluruh isi data di dalam laptop yang ada di tas itu secara nirkabel semenjak dia memasuki jangkauan Wi-Fi rumah. Masalah apa? Bukankah tim IT kita sudah sangat handal? Kamu terlalu keras bekerja, Lid, nanti kecantikanmu pudar kalau kurang tidur, ucapnya sambil mencoba bercanda, sebuah rayuan murahan yang dulu selalu berhasil membuatku tersipu. Sekarang, kata-kata itu terdengar seperti penghinaan terhadap kecerdasanku, seolah-olah dia menganggapku hanya pajangan cantik yang tidak tahu apa-apa tentang angka dan logika. Aku hanya tersenyum tipis, tipe senyum yang tidak dia sadari sebagai tanda bahaya, sementara jemariku memainkan ujung pashminaku dengan tenang. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan mempertahankan topeng suami sempurnanya di depanku sebelum semuanya runtuh berantakan. Randy kemudian berpamitan untuk mandi, beralasan ingin menyegarkan diri sebelum kita berangkat ke kantor bersama, sebuah rutinitas yang biasanya sangat kunikmati. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara kucuran air terdengar, aku segera menyambar ponselnya yang dia letakkan begitu saja di atas meja, sebuah kecerobohan karena dia merasa sudah sangat aman. Aku tidak perlu menebak kata sandinya, karena aku adalah orang yang mengatur sinkronisasi perangkat keluarga ini sejak awal pernikahan kami. Di sana, aku melihat notifikasi pesan terbaru dari nomor tanpa nama yang hanya berisi koordinat sebuah bank swasta dan kalimat, "Semua sudah siap, sayang. Sampai jumpa di sana jam 10. Darahku mendidih melihat kata sayang itu digunakan oleh wanita lain untuk suamiku, namun aku segera menekan amarah itu jauh ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Aku menghapus jejak aktivitas di ponselnya dengan cepat dan meletakkannya kembali ke posisi semula, tepat sebelum dia keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Dia tampak begitu percaya diri, bersiul kecil seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre, padahal dia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam tiang gantungan yang kusiapkan. Aku memperhatikan otot-otot tubuhnya yang sering dia banggakan di pusat kebugaran, berpikir betapa sia-sianya kekuatan fisik itu jika otaknya begitu mudah dilumpuhkan oleh keserakahan. Lid, bagaimana kalau siang ini kita makan siang di luar? Ada restoran baru di dekat gedung bursa yang ingin kukunjungi, ajaknya sambil mengenakan kemeja slim fit biru mudanya yang sangat perlente. Aku tahu itu bukan sekadar ajakan makan siang, itu adalah lokasinya yang dekat dengan bank swasta tempat dia akan melakukan transaksi pemindahan aset terakhir. Dia ingin aku berada di dekatnya agar dia bisa memantau pergerakanku, atau mungkin dia ingin merayakan kemenangannya tepat di bawah hidungku tanpa aku menyadarinya. Aku mengangguk setuju, berpura-pura antusias dengan ide tersebut, padahal di dalam kepala aku sudah menyusun skenario pertemuan yang takkan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Selama perjalanan di dalam mobil menuju kantor, Randy terus berbicara tentang rencana ekspansi bisnis yang menurutnya sangat brilian, namun aku tahu itu semua hanya omong kosong untuk mengalihkan perhatianku. Aku duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela pada kemacetan Jakarta yang mulai padat, sambil sesekali membalas pesannya dengan jawaban singkat dan sopan. Di balik tas bermerek yang kupangku, tanganku sibuk mengetik instruksi terakhir kepada Santi dan tim pengacara rahasia yang sudah kusewa secara pribadi sejak dini hari tadi. Kami akan membiarkan Randy masuk ke dalam bank itu, membiarkannya merasa bahwa harta itu sudah benar-benar miliknya, sebelum kami mengunci pintunya dari luar. Kamu tampak diam sekali hari ini, sayang. Apa ada yang mengganggu pikiranmu?
Tanya Randy sambil melirikku sekilas, mencoba mencari celah di balik ketenanganku yang tidak biasa. Aku menoleh ke arahnya, menatap langsung ke dalam matanya dengan tatapan yang sangat dalam, membuat dia sedikit salah tingkah dan kembali fokus ke jalan raya. Aku hanya sedang memikirkan tentang kesetiaan, Randy. Menurutmu, apa yang pantas didapatkan oleh seseorang yang mengkhianati kepercayaan orang yang sangat mencintainya? Tanyaku dengan nada yang sangat manis. Dia terdiam sejenak, genggamannya pada setir mobil tampak mengencang, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang sedikit parau bahwa pengkhianatan adalah hal yang sangat buruk. Jawaban munafiknya hampir membuatku tertawa terbahak-bahak, namun aku berhasil menahan diri dan kembali menatap ke depan dengan anggun. Kami sampai di lobi gedung kantor pusat, dan saat dia membukakan pintu mobil untukku dengan sikap ksatria palsunya, aku merasa kasihan melihat betapa bodohnya pria ini. Dia merasa sedang menggiring domba ke rumah jagal, padahal dia sedang berjalan beriringan dengan serigala yang sedang menyamar menjadi domba. Pukul 9 pagi, 1 jam sebelum jadwal transaksinya, dan aku sudah siap untuk menarik pelatuk yang akan mengakhiri sandiwara panjangnya ini. Hari ini bukan hanya tentang mempertahankan harta, tapi tentang memberikan pelajaran bahwa kehormatan seorang istri tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Pukul 10 pagi tiba, dan suasana di kantor terasa sangat mencekam bagiku, meskipun bagi karyawan lain ini hanyalah hari Selasa biasa yang sibuk. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap layar monitor yang menampilkan titik GPS mobil Randy yang bergerak menjauh dari gedung kantor menuju area bursa. Aku sengaja membiarkannya pergi sendirian dengan alasan ada rapat mendadak yang tidak bisa kutinggalkan, sebuah kebohongan kecil yang dia sambut dengan binar lega di matanya. Dari pantauan satelit yang kupasang di kendaraan operasional yang dia pakai, aku bisa melihat mobil itu berhenti di depan sebuah butik mewah sebelum akhirnya melaju ke bank tujuan. Aku segera menghubungi Santi melalui jalur terenkripsi, memintanya untuk mengaktifkan kamera dashboard mobil Randy yang sudah kukendalikan dari jarak jauh sejak subuh tadi. Layar laptopku seketika menampilkan visual interior mobil, dan jantungku berdegup kencang saat melihat seorang wanita masuk ke kursi penumpang depan dengan gerakan anggun yang dibuat-buat. Itu dia, Mayang, wanita yang selama ini menjadi parasit dalam rumah tanggaku, tampil dengan kacamata hitam besar dan polesan gincu merah yang sangat mencolok. Mereka berdua tertawa lepas di dalam kabin mobilku, seolah-olah dunia ini sudah menjadi milik mereka berdua setelah berhasil merampok seluruh jerih payahku. Sayang, sebentar lagi semua ini akan resmi menjadi milik kita, dan istri kolotmu itu tidak akan punya apa-apa lagi selain hijabnya. Suara Mayang terdengar cempreng dan penuh kemenangan di speaker laptopku. Randy menyambut kata-kata itu dengan usapan mesra di pipi Mayang, sebuah pemandangan yang membuat perutku mual karena rasa jijik yang luar biasa. Dia bahkan berani menghina prinsip hidupku dan cara berpakaianku di depan wanita yang bahkan tidak memiliki harga diri untuk tidak merebut suami orang lain. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, mencengkeram kain rok gamisku hingga lecek, mencoba menahan diri agar tidak meledak sekarang juga. Aku terus memperhatikan interaksi mereka, mendengarkan rencana-rencana jahat mereka yang ingin menjual aset kosmetikku ke kompetitor asing setelah dana berhasil dipindahkan. Mereka tidak hanya ingin mencuri uang, mereka ingin membunuh merek dagang yang sudah menjadi identitas dan kebanggaanku selama 5 tahun terakhir. Randy menjelaskan kepada Mayang bagaimana dia telah memanipulasi laporan keuangan agar aku terlihat melakukan korupsi jika suatu saat aku mencoba melaporkannya ke polisi. Pria ini benar-benar iblis berbaju manusia. Dia sudah menyiapkan skenario agar aku membusuk di penjara sementara mereka menikmati hasil curiannya di luar negeri. Tenang saja, Mayang. Notaris itu sudah kupastikan tutup mulut,
dan dokumen pengalihan aset ini sudah sah secara hukum dengan tanda tangan palsunya yang sempurna, ucap Randy sambil memamerkan sebuah map coklat besar. Aku tersenyum tipis mendengar kepercayaan dirinya yang selangit itu, karena dia tidak tahu bahwa notaris yang dia temui kemarin sebenarnya adalah informanku yang sedang menyamar. Semua dokumen yang dia pegang saat ini hanyalah kertas tanpa nilai hukum, karena nomor registrasinya tidak pernah terdaftar di sistem kenotariatan manapun yang valid. Aku sengaja memberikan umpan dokumen palsu melalui asisten pribadinya yang juga sudah kupihaki sejak lama. Mobil mereka akhirnya berhenti di parkiran VIP bank swasta yang dituju, dan aku bisa melihat betapa sombongnya gaya jalan mereka saat memasuki lobi utama. Mayang bergelayut di lengan Randy seolah-olah dia adalah ratu baru yang akan segera dinobatkan, sementara Randy menebar senyum kepada setiap staf bank yang menyapanya. Mereka langsung diarahkan menuju ruangan private banking yang mewah, tempat di mana transaksi besar biasanya dilakukan dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Aku segera berpindah layar, mengakses kamera pengawas internal bank tersebut yang sudah berhasil dibobol oleh tim peretas profesional yang kusewa. Di dalam ruangan itu, mereka disambut oleh seorang manajer bank yang tampak sangat hormat, namun aku tahu bahwa manajer itu juga sedang berada di bawah instruksiku. Aku melihat Randy mengeluarkan tumpukan sertifikat dan dokumen pengalihan saham dengan tangan gemetar karena antusiasme yang meluap-luap untuk segera menjadi kaya raya. Mayang duduk di sampingnya sambil terus memainkan ponselnya, sesekali memotret dokumen-dokumen itu seolah ingin memamerkan pencapaiannya di media sosial pribadinya nanti. Mereka benar-benar buta oleh keserakahan, sampai tidak menyadari ada dua pria tegap berpakaian preman yang berdiri berjaga di depan pintu keluar ruangan tersebut. Silakan ditandatangani di sini, Pak Randy, agar proses pemindahan dana sebesar 50 miliar rupiah ini bisa segera diproses ke rekening bersama Anda dan Ibu Mayang, ucap manajer bank itu dengan tenang. Aku menonton melalui layar laptop dengan napas yang tertahan, menunggu momen krusial saat pena Randy menyentuh kertas tersebut sebagai bukti final kejahatannya. Begitu tanda tangan itu selesai dibuat, aku segera menekan tombol eksekutor di programku, sebuah perintah digital yang akan membekukan seluruh sistem transaksi di ruangan itu secara instan. Lampu di dalam ruangan bank tersebut sempat berkedip sejenak, menandakan bahwa protokol keamanan tingkat tinggi telah diaktifkan secara otomatis. Wajah Randy yang tadinya penuh senyum seketika berubah menjadi bingung saat melihat layar komputer manajer bank itu berubah menjadi warna merah dengan peringatan Transaction Blocked. Dia mulai panik, bertanya dengan suara meninggi mengapa prosesnya terhenti, sementara Mayang mulai terlihat cemas dan melepaskan pegangan tangannya dari lengan Randy. Manajer bank itu pura-pura mengecek sistem, namun kemudian dia berdiri dan menatap Randy dengan tatapan dingin yang belum pernah Randy lihat sebelumnya. Di saat yang sama, aku bangkit dari kursi kantorku, mengambil tas tangan, dan berjalan keluar menuju mobil jemputan yang sudah menungguku di lobi. Ada masalah dengan validitas identitas Anda, Pak Randy. Dan sepertinya pemilik asli aset ini sedang dalam perjalanan menuju ke sini untuk memberikan penjelasan, kata manajer bank itu melalui intercom yang bisa kudengar. Aku masuk ke dalam mobil, memerintahkan sopir untuk melaju cepat menuju bank tersebut karena aku ingin melihat langsung ekspresi mereka saat rahasia ini terbongkar. Pukul 10:30, matahari Jakarta terasa sangat terik, namun hatiku terasa sedingin es saat aku membayangkan pertemuan kami nanti. Mayang mungkin memiliki kecantikan yang provokatif, tapi dia lupa bahwa kecantikan tanpa otak dan integritas hanyalah sebuah topeng murah yang akan segera hancur berantakan. Mobil hitam mewaku meluncur membelah kemacetan Sudirman dengan kecepatan yang stabil, sementara aku duduk di kursi belakang sambil merapikan hijab pashmina hitamku di depan cermin kecil. Aku menatap pantulan wajahku sendiri,
Tidak ada lagi jejak sembab atau kesedihan, yang tersisa hanyalah tatapan sedingin es dari seorang wanita yang telah dikhianati hingga ke tulang sumsumnya. Di tanganku, sebuah tablet digital menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi di ruangan private banking tempat Randy dan selingkuhannya masih terjebak. Aku bisa melihat Randy mulai berkeringat dingin, berkali-kali melonggarkan dasinya sementara Mayang mulai mengomel panik karena transaksi mereka tak kunjung diproses. Santi, pastikan semua tim hukum sudah bersiap di lobi bank, dan jangan biarkan ada wartawan yang masuk sebelum aku memberi aba-aba, ucapku dingin melalui sambungan telepon nirkabel. Aku tahu bahwa menghancurkan Randy secara finansial saja tidak cukup. Aku harus menghancurkan reputasinya hingga ke akar-akarnya agar dia tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Strategiku bukan sekadar pembalasan dendam emosional, melainkan sebuah operasi pembersihan aset yang presisi, di mana setiap langkahnya telah diperhitungkan secara hukum. Aku telah menyusun rencana ini sejak 3 jam setelah telepon pukul 2 pagi itu, memanfaatkan setiap celah hukum yang mungkin akan digunakan Randy untuk melarikan diri. Aku teringat bagaimana Randy dulu sering meremehkan keterlibatanku dalam aspek teknis perusahaan, menganggapku hanya beruntung karena memiliki modal awal dari warisan orang tuaku. Dia lupa bahwa selama 5 tahun ini, akulah yang begadang mempelajari sistem keamanan siber dan hukum korporasi sementara dia asyik bermain golf dengan relasi bisnisnya. Kesombongannya itulah yang menjadi celah terbesar dalam rencananya. Dia terlalu yakin bahwa istrinya yang berhijab dan tampak lembut ini tidak akan mengerti kerumitan pemindahan aset lintas negara. Padahal, setiap akun bank yang dia coba bobol telah kupasang umpan digital yang akan merekam setiap sidik jari virtualnya sebagai bukti kejahatan perbankan. Mobil akhirnya berhenti tepat di depan lobi bank swasta tersebut, dan seorang petugas keamanan segera membukakan pintu untukku dengan sangat hormat. Aku melangkah keluar dengan anggun, mengenakan blazer hijau zamrud yang mencolok, memancarkan aura otoritas yang membuat orang-orang di sekitar menyingkir secara otomatis. Langkah kakiku yang menggunakan sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer lobi, sebuah irama yang terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Randy. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin menikmati setiap detik menuju momen konfrontasi ini, membiarkan rasa takut mereka memuncak di dalam ruangan yang mulai terasa seperti sel penjara itu. Di dalam lift menuju lantai khusus private banking, aku sempat berpapasan dengan bayanganku di dinding lift yang mengkilap, dan aku tersenyum tipis melihat betapa tenang diriku saat ini. Tidak ada air mata yang tumpah, karena air mataku sudah habis terkuras saat aku melihat foto-foto mesra mereka di ponsel Randy tadi subuh. Kini yang tersisa hanyalah kalkulasi matang. Aku telah memindahkan seluruh hak kekayaan intelektual formula kosmetikku ke Yayasan Amal atas nama ibuku, sehingga Randy sama sekali tidak memegang apa-apa. Apa yang dia coba curi pagi ini hanyalah perusahaan cangkang yang sudah kukosongkan isinya semalam, menyisakan tumpukan hutang pajak yang harus dia tanggung sendiri. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh manajer bank yang tadi kulihat di layar. Dia membungkuk hormat dan memberikan kode bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Aku berjalan melewati koridor sunyi menuju ruangan kaca tempat 2 orang pengkhianat itu berada. Bisa kulihat dari kejauhan bagaimana Mayang sedang memaki petugas bank dengan kasar. Randy tampak berusaha menenangkannya, namun wajahnya sendiri sudah sepucat kertas, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem yang tadinya dia anggap sudah dia kuasai. Mereka berdua menoleh serentak saat aku mendorong pintu kaca berat itu dan melangkah masuk dengan senyum paling manis yang pernah kupunya. "Selamat pagi, suamiku tersayang. Sepertinya ada masalah dengan transaksi pemindahan hartaku, ya?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk hingga ke jantung.
Randy tersentak kaget hingga hampir terjatuh dari kursinya. Matanya terbelalak melihat kehadiranku yang begitu tiba-tiba di tempat yang seharusnya menjadi rahasianya. Mayang, di sisi lain, langsung berdiri dengan gaya menantang, mencoba mempertahankan harga dirinya yang palsu meskipun tangannya gemetar hebat saat memegang tas branded hasil pemberian Randy. Suasana di dalam ruangan itu seketika menjadi begitu dingin, seolah-olah oksigen telah disedot keluar, menyisakan ketegangan yang sangat menyesakkan dada. "Lydia, apa yang kamu lakukan di sini?" Ini hanya urusan bisnis mendesak yang tidak sempat kukatakan padamu," gagap Randy, mencoba menyembunyikan map coklat berisi dokumen palsu itu di belakang punggungnya. Aku tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat asing bagi Randy yang selama ini mengenalku sebagai istri yang penurut dan selalu mengalah. Aku berjalan mendekati meja, mengambil salah satu sertifikat yang dia klaim sebagai miliknya, lalu merobeknya menjadi 2 bagian tepat di depan wajahnya yang terpaku. Bisnis mendesak? Atau rencana pelarian ke Singapura bersama wanita ini menggunakan uang hasil keringatku? Tanyaku sambil menunjuk Mayang dengan tatapan menghina. Mayang mencoba berteriak membelaku, mengatakan bahwa dia adalah pemilik baru perusahaan ini berdasarkan dokumen yang sah. Namun aku segera melempar sebuah tablet ke atas meja. Di layar itu, terputar rekaman percakapan mereka pukul 2 pagi tadi, saat mereka menertawakanku dan merencanakan bagaimana cara membuatku bangkrut total. Wajah Mayang berubah menjadi ungu karena malu dan takut, sementara Randy jatuh terduduk, menyadari bahwa seluruh skenario pintarnya telah bocor sejak awal. Aku tidak memberikan mereka kesempatan untuk membela diri. Bagiku, setiap kata yang keluar dari mulut mereka hanyalah sampah yang akan semakin memperberat hukuman mereka nantinya. Kalian berdua telah masuk ke dalam jebakanku sendiri. Seluruh dana yang kalian pindahkan tadi sudah terlacak oleh unit kejahatan finansial, dan notaris yang kalian suap sudah berada di kantor polisi sekarang, ucapku sambil berdiri tegak di depan mereka. Aku merasa sangat berkuasa, bukan karena uang yang berhasil kuselamatkan, tapi karena aku berhasil membuktikan bahwa hijabku bukanlah tanda kelemahan, melainkan mahkota kekuatanku. Pukul 11 siang, drama ini baru saja mencapai puncaknya, dan aku akan memastikan bahwa mereka keluar dari bank ini bukan menuju bandara, melainkan menuju jeruji besi. Strategi Sang Ratu telah dijalankan dengan sempurna, dan kini saatnya aku melihat benteng pertahanan mereka runtuh sepenuhnya. Randy berusaha berdiri. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai memerah karena malu bercampur amarah yang tertahan di depan selingkuhannya. Ia mencoba meraih lenganku, mungkin berniat memohon atau justru mengancam, namun aku segera melangkah mundur dengan gerakan anggun yang menjaga jarak aman. Tatapanku terkunci pada matanya yang kini memancarkan ketakutan luar biasa, sebuah pemandangan yang memberikan kepuasan dingin di lubuk hatiku yang paling dalam. Di sampingnya, Mayang masih mematung, jemari lenturnya yang dihiasi kuku palsu panjang tampak gemetar hebat saat menyadari bahwa seluruh rencana besar mereka baru saja hancur berkeping-keping. "Lydia, tolong dengarkan aku dulu. Ini semua tidak seperti yang kamu lihat di rekaman itu." Suara Randy meninggi, mencoba mencari celah pembelaan yang mustahil untuk diterima logika. Ia mulai meracau tentang tekanan bisnis dan bagaimana ia hanya ingin mengamankan aset perusahaan dari potensi tuntutan pajak yang fiktif. Aku hanya terdiam, membiarkannya terus berbicara sampai ia kehabisan kata-kata, membiarkan kebohongannya menumpuk hingga membentuk gunung yang akan menguburnya sendiri. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya hanya semakin memperjelas betapa rendahnya moral pria yang pernah kuhormati sebagai imam dalam rumah tangga ini. Mayang tiba-tiba angkat bicara, suaranya melengking tajam mencoba menyerangku dengan kata-kata hinaan tentang penampilanku yang menurutnya terlalu kaku. Ia menuduhku sebagai istri yang membosankan,
yang hanya peduli pada angka dan laporan keuangan, sehingga membuat Randy mencari hiburan di pelukannya. Aku menoleh ke arahnya, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang membuat nyalinya seketika menciut kembali. Bagiku, wanita ini hanyalah pion kecil yang digunakan Randy, namun ia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa ia pun akan dibuang jika rencana mereka berhasil. Hiburan? Jika hiburan yang kalian maksud adalah mencuri hak orang lain, maka kalian telah memilih panggung yang salah untuk bermain, ucapku dengan nada yang sangat rendah namun penuh penekanan. Aku mengeluarkan sebuah map plastik bening dari tas tanganku, berisi rincian tagihan kartu kredit dan bukti transfer apartemen yang selama ini mereka tempati secara rahasia. Semua biaya hidup mewah Mayang, mulai dari tas branded hingga operasi kecantikannya, dibayar menggunakan rekening perusahaan yang kualirkan melalui pos pengeluaran biaya operasional. Aku sudah menandai setiap transaksi itu sebagai penggelapan dana jabatan yang ancaman hukumannya tidak main-main di negeri ini. Manajer bank yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan kemudian melangkah maju, membawa sebuah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seluruh rekening Randy telah dibekukan sementara. Wajah Randy seketika berubah menjadi abu-abu. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki akses bahkan untuk membayar biaya parkir mobilnya di bawah sana. Semua kemewahan yang ia pamerkan kepada Mayang hanyalah fatamorgana yang kuberikan izin untuk ia nikmati sementara waktu sebelum kutarik kembali secara paksa. Ia terduduk lemas di kursi kulit mewah itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sementara Mayang mulai menjauh darinya seolah takut tertular kesialan. "Ayo kita makan siang, Randy. Bukankah tadi pagi kamu sangat antusias mengajakku ke restoran di dekat bursa ini?" Ajakku sambil tersenyum manis, sebuah ajakan yang terdengar sangat mengerikan dalam situasi seperti ini. Aku ingin mereka tetap bersamaku di bawah pengawasanku, hingga tim kepolisian dari unit Tipikor tiba untuk melakukan penjemputan resmi di tempat umum. Aku ingin dunia melihat bagaimana sepasang pengkhianat ini jatuh dari puncak kesombongan mereka tepat saat mereka merasa paling berkuasa. Dengan langkah yang dipaksakan, Randy berdiri mengikuti perintahku, diikuti oleh Mayang yang terus menunduk berusaha menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Kami berjalan keluar dari ruangan private banking menuju restoran mewah yang berada di lantai dasar gedung yang sama, sebuah tempat yang biasanya dipenuhi oleh para pengusaha sukses. Aku memesan meja paling tengah, tempat di mana semua orang bisa melihat kami dengan jelas, memberikan panggung bagi drama yang akan segera mencapai klimaksnya. Randy duduk di hadapanku dengan tubuh yang tampak menyusut, sementara Mayang duduk di sampingnya dengan wajah yang disembunyikan di balik kacamata hitam besarnya. Pelayan datang membawakan menu, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh daftar makanan mahal tersebut. Mengapa tidak memesan? Bukankah ini restoran favoritmu, Randy? Oh, aku lupa, kamu sedang tidak punya uang sepeser pun saat ini, sindirku sambil menyesap teh chamomile hangat dengan tenang. Aku sengaja mengeraskan suaraku sedikit agar beberapa kolega bisnis yang kebetulan ada di sana menoleh ke arah meja kami dengan rasa ingin tahu yang besar. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, mengenali sosok istri hebat di balik kosmetik sukses, yang sedang duduk bersama suaminya dan seorang wanita asing. Rasa malu yang dirasakan Randy saat ini adalah hukuman awal yang sangat ringan dibandingkan apa yang akan dia terima di pengadilan nanti. Di atas meja makan itu, aku meletakkan surat gugatan cerai dan laporan kepolisian yang sudah kutandatangani sejak pukul 3 pagi tadi di depan mereka. Aku menyatakan bahwa aku tidak hanya menuntut cerai, tapi juga menuntut pengembalian seluruh aset beserta bunga dan kerugian imaterial yang disebabkan oleh perbuatan mereka.
Mayang mulai menangis sesenggukan, memohon padaku agar tidak melibatkan namanya dalam laporan polisi, namun aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong tanpa empati sedikit pun. Bagiku, tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba menghancurkan hidup orang lain demi kesenangan sesaat yang dicuri. Pukul 12 tepat, pintu masuk restoran terbuka dan 4 orang pria berpakaian batik dengan lencana kepolisian masuk dengan langkah tegap menuju meja kami. Semua mata di restoran kini tertuju pada kami, menyaksikan bagaimana polisi tersebut menyebutkan nama Randy dan Mayang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan penipuan. Aku berdiri dengan anggun, merapikan blazernya, dan menatap Randy untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri sebelum ia diborgol di depan publik. Jebakan Batman ini telah tertutup sempurna, dan saat mereka digiring keluar, aku merasa beban berat yang menghimpit dadaku sejak semalam akhirnya terangkat sepenuhnya. Suasana restoran mewah yang tadinya tenang seketika pecah oleh bisik-bisik riuh para pengunjung saat melihat 2 petugas kepolisian berdiri tegap di samping meja kami. Randy mematung dengan wajah pasi, tangannya yang gemetar masih memegang tepian meja seolah berharap benda mati itu bisa memberinya kekuatan untuk menghilang dari sana. Mayang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan wajahnya. Kacamata hitamnya terjatuh ke lantai, menyingkap mata yang bengkak karena tangis ketakutan yang tak lagi tertahan. Aku berdiri dengan sangat tenang, melipat kedua tanganku di depan dada, memperhatikan bagaimana keadilan mulai bekerja menjemput para pencuri yang merasa diri mereka terlalu cerdas ini. Pak Randy dan Ibu Mayang, kami dari unit kriminal khusus meminta Anda ikut ke kantor untuk memberikan keterangan terkait laporan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, ucap salah satu petugas dengan suara bariton yang tegas. Randy mencoba membuka mulutnya, mungkin ingin melakukan pembelaan terakhir atau sekadar memohon belas kasihan, namun suaranya tercekat di tenggorokan yang terasa kering kerontang. Ia melirik ke arahku, mencari sisa-sisa cinta atau pengampunan yang mungkin masih tersisa, namun ia hanya menemukan dinding es di mataku. Tidak ada lagi Lydia yang lemah lembut dan selalu mengalah. Yang berdiri di depannya adalah pemilik tunggal imperium bisnis yang baru saja ia coba hancurkan. Di tengah ketegangan itu, ponsel Randy yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar hebat, menampilkan notifikasi dari aplikasi perbankan internasional yang selama ini ia gunakan secara rahasia. Aku tersenyum tipis, mengetahui bahwa itu adalah notifikasi kegagalan sistem terakhir yang kupicu melalui perintah skrip dari laptopku beberapa menit yang lalu. Notifikasi itu adalah tanda bahwa seluruh dana yang sempat ia pindahkan ke rekening luar negeri telah ditarik kembali secara otomatis oleh sistem keamanan blockchain perusahaanku. Ia meraih ponsel itu dengan gerakan kalap, matanya terbelalak melihat saldo yang tadinya puluhan miliar kini berubah menjadi angka 0 mutlak dalam sekejap mata. Lydia, apa yang kamu lakukan? Itu uangku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Teriak Randy histeris, melupakan harga dirinya di depan publik yang kini terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Teriakannya hanya mengundang tatapan sinis dari orang-orang sekitar yang mulai menyadari bahwa pria perlente ini hanyalah seorang parasit yang mencoba merampok istrinya sendiri. Aku hanya menatapnya datar, membiarkan kemarahannya menjadi bukti tambahan bagi polisi bahwa ia memang memiliki niat jahat untuk menguasai aset tersebut secara ilegal. Bagiku, melihatnya kehilangan segalanya tepat di saat ia merasa sudah menggenggam dunia adalah balasan yang paling setimpal. Mayang, yang menyadari bahwa Randy kini benar-benar jatuh miskin dan terancam penjara, tiba-tiba mencoba melepaskan diri dari kaitan lengan Randy dengan gerakan kasar. Ia berteriak bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa ia hanyalah korban rayuan Randy yang menjanjikannya kehidupan mewah jika mau membantunya mengurus dokumen. Dia yang merencanakan semuanya, Bu Lydia.
Saya hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen itu. Pekiknya sambil menunjuk-nunjuk Randy dengan jari yang masih mengenakan cincin berlian hasil curian. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Sepasang kekasih gelap ini kini saling serang demi menyelamatkan kulit masing-masing, sebuah tontonan yang sangat menjijikkan untuk disaksikan. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan sebuah layar yang terhubung dengan sistem pelacak aset perusahaanku, memperlihatkan kepada petugas polisi jejak digital Mayang yang aktif melakukan transaksi belanja barang mewah semalam. Ibu Mayang, Anda menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membeli tas seharga 200 juta rupiah pada pukul 1 dini hari, 1 jam sebelum asisten saya menelepon panik, ucapku tenang. Mayang seketika terbungkam, wajahnya yang tadinya merah karena emosi kini berubah menjadi pucat pasi layaknya mayat yang baru bangkit dari liang lahat. Bukti digital tidak pernah berbohong, dan aku telah mengumpulkan setiap inci bukti itu dengan ketelitian seorang kurator museum. Petugas kepolisian segera memborgol tangan Randy. Sebuah bunyi klik logam yang terdengar sangat memuaskan di telingaku, menandakan berakhirnya statusnya sebagai pria bebas. Mayang pun tidak luput dari tindakan tegas. Ia dipaksa berdiri dan digiring keluar bersama Randy melewati kerumunan orang yang menatap mereka dengan hinaan yang nyata. Beberapa kolega bisnisku yang ada di sana bahkan terang-terangan menyoraki mereka, memberikan dukungan moral padaku yang tetap berdiri tegak dengan mahkota kehormatanku yang tak tergoyahkan. Aku menarik napas dalam, merasakan udara restoran yang kini terasa jauh lebih bersih tanpa kehadiran napas para pengkhianat tersebut di dekatku. Sambil berjalan keluar mengikuti rombongan polisi, aku melihat Randy menoleh sekali lagi, matanya menyiratkan penyesalan yang sangat dalam, namun hatiku sudah benar-benar membatu untuknya. Penyesalan selalu datang terlambat, dan ia harus membayar mahal untuk setiap detik pengkhianatan yang ia lakukan di belakang punggungku selama 1 tahun ini. Di pintu keluar restoran, asistenku Santi sudah menunggu dengan mobil yang berbeda. Wajahnya tampak lega namun tetap waspada memantau situasi sekitar. Ia menyerahkan sebuah map berisi laporan bahwa seluruh aset fisik seperti gudang dan ruko sudah berhasil dikunci secara hukum oleh tim pengacara kami di lapangan. Semua sudah aman, Bu. Sertifikat yang mereka pegang sekarang sudah resmi dibatalkan oleh BPN melalui jalur darurat yang kita urus tadi pagi, lapor Santi dengan suara mantap. Aku mengangguk puas, menyadari bahwa kerja kerasku semalam suntuk tidak sia-sia. Setiap langkah darurat yang kuambil telah menutup semua pintu pelarian bagi Randy. Aku menoleh ke arah gedung bank di belakangku, tempat di mana sandiwara ini bermula, dan merasakah kemenangan yang sesungguhnya bukanlah soal uang, melainkan soal harga diri. Di umurku yang masih muda ini, aku baru saja mendapat pelajaran hidup yang paling berharga tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya di dunia bisnis yang kejam ini. Aku masuk ke dalam mobil, memerintahkan sopir untuk melaju menuju kantor pusat, karena aku tahu ada banyak karyawan yang membutuhkan kepastian tentang masa depan perusahaan setelah drama ini. Meskipun hartaku sudah kembali, aku tahu perjalanan hukum ini masih panjang dan melelahkan, namun aku sudah siap menghadapinya dengan kepala tegak. Pukul 1 siang, matahari Jakarta berada tepat di atas kepala, menyinari jalanku dengan cahaya yang sangat terang, seolah merestui babak baru kehidupanku tanpa beban parasit di sampingku. Aku adalah Lydia, seorang istri yang mereka pikir bisa dihancurkan, namun kini akulah yang berdiri sebagai pemenang tunggal di atas puing-puing rencana busuk mereka. Di dalam mobil yang melaju tenang menjauh dari kericuhan di ban, aku menyandarkan kepala sejenak pada sandaran kursi kulit yang dingin. Kelelahan fisik mulai merambat, namun adrenalin di dalam darahku masih berdesir kencang, memberikan kekuatan yang tak masuk akal. Aku membuka tablet di pangkuanku,
mengakses rekaman CCTV dari sebuah unit apartemen mewah yang masih atas namaku, namun kuncinya telah dikloning oleh Randy secara ilegal. Di layar itu, aku melihat rekaman mundur beberapa jam yang lalu, tepat sebelum telepon pukul 2 pagi itu masuk ke ponselku, menampilkan pesta kecil yang mereka rayakan. Randy dan Mayang terlihat sedang bersulang dengan botol minuman mahal di ruang tengah apartemen yang dipenuhi dengan tas-tas belanjaan bermerek yang masih tersegel. Mereka tampak begitu bahagia, tertawa lepas seolah-olah dunia baru saja bertekuk lutut di bawah kaki mereka setelah berhasil memindahkan asetku. Randy bahkan sempat mengangkat sebuah dokumen ke udara, menciumnya dengan penuh kemenangan, tanpa tahu bahwa dokumen itu hanyalah replika yang sudah kutukar melalui orang dalam. Menonton mereka merayakan kemenangan palsu itu membuat dadaku sesak oleh rasa muak, namun sekaligus memberiku kepuasan karena aku tahu betapa sakitnya jatuh dari puncak ilusi itu. Lihatlah, Mayang, besok kita akan terbang ke Zurich dan meninggalkan perempuan kolot itu membusuk dengan hutang perusahaannya, ucap Randy di dalam rekaman itu sambil memeluk pinggang wanita itu. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena betapa rendahnya ia menilai pengabdianku selama ini. Ia benar-benar berencana menjebakku dengan hutang pajak dan kredit macet yang sengaja ia buat atas namaku sebelum ia melarikan diri. Pria yang dulu kupikir adalah pelindungku, ternyata adalah predator yang paling rakus yang pernah kutemui dalam hidupku yang baru menginjak 25 tahun ini. Aku memajukan rekaman itu ke adegan di mana mereka mulai mengepak barang-barang mewah mereka ke dalam koper-koper besar bermerek mahal. Mayang dengan rakusnya memasukkan perhiasan yang ia beli menggunakan kartu kredit perusahaanku, sesekali mematut diri di depan cermin dengan ekspresi sombong. Mereka merasa sangat aman, merasa bahwa sistem keamanan yang kubangun hanyalah mainan anak-anak yang bisa mereka bobol dengan mudah menggunakan kode akses curian. Padahal, setiap kali mereka menggesek kartu atau mengakses akun, mereka sebenarnya sedang mengirimkan lokasi GPS dan bukti sidik jari digital langsung ke pelacakku. Sambil menonton, aku menghubungi tim itku melalui jalur komunikasi rahasia untuk memastikan bahwa pintu belakang yang kugunakan tetap tertutup rapat bagi pihak luar. Aku memerintahkan mereka untuk menghapus semua jejak akses Randy dari server utama perusahaan secara permanen, sehingga ia tidak bisa lagi melakukan sabotase dari jauh. Kini, ia benar-benar buta secara digital. Ia tidak memiliki akses ke email, akun bank, bahkan sistem kendali rumah pintarnya sendiri pun sudah kuambil alih. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di dalam dunia yang ia pikir telah ia kuasai sepenuhnya dengan cara yang kotor. Mobil berhenti di depan lobi kantor pusatku, dan aku disambut oleh barisan staf keamanan yang tampak tegang namun penuh hormat saat melihatku turun. Kabar tentang penangkapan Randy di bank tadi rupanya sudah menyebar dengan cepat melalui grup percakapan karyawan, menciptakan suasana yang campur aduk antara kaget dan lega. Aku melangkah masuk ke lobi dengan kepala tegak, tidak mempedulikan bisik-bisik yang mulai terdengar di setiap sudut ruangan yang kulewati. Bagiku, transparansi adalah kunci. Aku tidak akan menutupi aib ini, justru aku akan menjadikannya contoh bagi siapapun yang berani bermain api dengan integritas perusahaan. Aku langsung menuju ruang rapat utama, di mana para direktur dan manajer senior sudah berkumpul menungguku dengan wajah-wajah yang penuh tanda tanya. Tanpa banyak bicara, aku menyalakan proyektor dan menampilkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Randy beserta keterlibatan pihak ketiga, yaitu Mayang. Aku menjelaskan secara detail bagaimana aku telah menyelamatkan aset perusahaan dan memastikan bahwa operasional tidak akan terganggu sedikit pun oleh kejadian ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu saat mereka menyadari betapa dingin dan presisinya langkah-langkah penyelamatan yang kuambil secara mandiri. Mulai detik ini,
posisi Randy sebagai direktur operasional dicabut secara tidak hormat, dan seluruh aksesnya ke fasilitas perusahaan telah dibatalkan, ucapku dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Aku melihat beberapa orang yang dulu merupakan orang dekat. Randy mulai gelisah di kursi mereka, menyadari bahwa pelindung mereka kini sudah mendekam di balik jeruji besi. Aku menatap mereka satu persatu dengan tajam, memberikan peringatan tersirat bahwa aku tahu siapa saja yang mungkin terlibat dalam membantu rencana busuk suamiku itu. Kesetiaan mereka kini diuji, dan aku tidak akan ragu untuk membersihkan parasit-parasit kecil lainnya jika diperlukan. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruang kerjaku dan mendapati sebuah buket bunga mawar hitam dengan kartu ucapan tanpa nama di atas mejaku. Aku mengerutkan kening, curiga bahwa ini adalah bentuk teror atau peringatan dari pihak lain yang mungkin bekerja sama dengan Randy di luar sana. Namun, saat kubuka kartunya, hanya tertulis satu kalimat, "Permainan yang indah, Ratu. Selamat atas kembalinya mahkotamu." Aku segera memerintahkan Santi untuk memeriksa rekaman CCTV koridor kantor guna melihat siapa yang berani masuk ke ruanganku dan meletakkan bunga itu tanpa izin. Aku berdiri di depan jendela kaca besar, menatap ke arah gedung-gedung tinggi Jakarta yang mulai menyalakan lampunya saat senja mulai turun. Pesta kemenangan palsu Randy dan Mayang telah berakhir dengan sangat tragis, namun aku tahu ini barulah awal dari babak baru kehidupanku sebagai wanita mandiri. Aku menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang aneh merayap di hatiku meskipun badai hukum baru saja dimulai di pengadilan nanti. Pukul 6 sore, aku menutup laptopku dan bersiap pulang ke rumah yang kini sudah benar-benar menjadi milikku sendiri, tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianat di dalamnya. Malam kembali menyelimuti Jakarta, namun suasana di dalam rumah besarku terasa sangat berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada lagi kecemasan, yang ada hanyalah keheningan yang penuh kendali. Aku duduk di ruang kerja pribadi, memandangi jam dinding yang jarumnya perlahan mendekati angka 2, waktu yang sama saat badai ini bermula kemarin malam. Di hadapanku, 3 layar monitor menampilkan aliran data yang sangat krusial, pergerakan saham perusahaan, status hukum Randy, dan pelacakan aset yang masih tersisa di tangan pihak ketiga. Aku tidak akan membiarkan mereka bernapas lega di dalam sel penjara, karena serangan balik yang sesungguhnya baru saja akan kumulai secara digital. Aku menekan serangkaian kode enkripsi untuk membuka akses ke brankas bayangan yang selama ini digunakan Randy untuk menyembunyikan komisi haram dari supplier perusahaan. Selama ini dia pikir aku tidak tahu tentang rekening-rekening kecil yang tersebar di bank-bank lokal dengan nama samaran yang picik. Namun, dengan bantuan asisten itku yang bekerja di bawah radar, aku berhasil memetakan semua aliran dana itu hingga ke sen terakhir yang dia curi. Malam ini, tepat pukul 2 pagi, aku akan menarik seluruh dana itu dan menyumbangkannya ke panti asuhan atas nama perusahaan sebagai bentuk pembersihan dosa fiskal yang dia lakukan. Santi, apakah pengacara kita sudah mengirimkan berkas tambahan ke penyidik? Tanyaku melalui sambungan telepon yang aman. Suaraku terdengar dingin dan tanpa ampun. Santi mengonfirmasi bahwa bukti-bukti baru mengenai percobaan sabotase formula produk kosmetik kami sudah berada di tangan kepolisian, memperberat jeratan hukum bagi Randy dan Mayang. Mereka tidak hanya akan didakwa dengan pasal pencucian uang, tapi juga spionase industri yang ancamannya bisa mencapai belasan tahun penjara. Aku menyunggingkan senyum tipis, membayangkan bagaimana wajah Randy saat menyadari bahwa dia tidak akan pernah melihat matahari sebagai orang bebas dalam waktu yang sangat lama. Di layar monitor sebelah kanan, aku melihat rekaman aktivitas di media sosial Mayang yang mulai dibanjiri komentar pedas dari netizen setelah identitasnya bocor ke publik. Aku sengaja memerintahkan tim humas perusahaan untuk merilis pernyataan resmi tentang restrukturisasi internal,
yang secara halus menyebutkan adanya oknum yang mencoba merugikan konsumen. Netizen Indonesia yang sangat jeli segera menghubungkan titik-titik itu, membuat akun Mayang menjadi bulan-bulanan masa digital dalam waktu singkat. Hukuman sosial ini jauh lebih kejam daripada jeruji besi, karena kini wajahnya akan selamanya diingat sebagai perusak rumah tangga dan pencuri harta orang lain. Tiba-tiba, sebuah notifikasi merah berkedip di layar utamaku, menunjukkan adanya upaya akses masuk ke sistem rumah pintarku dari lokasi yang sangat jauh. Aku mengerutkan kening, menyadari bahwa Randy mungkin telah memberikan kode akses darurat kepada seseorang yang berada di luar sana untuk mengambil sesuatu dari rumah ini. Aku segera mengaktifkan kamera keamanan di area ruang bawah tanah, tempat di mana berangkas fisik yang berisi dokumen asli perusahaan disimpan dengan pengamanan berlapis. Terlihat seorang pria asing bertopi mencoba mengotak-atik panel pintu rahasia tersebut dengan alat pemotong laser yang sangat canggih. Aku tidak panik, justru aku merasa tertantang melihat upaya bodoh mereka yang terakhir ini di tengah malam yang sunyi. Dengan satu sentuhan di ponselku, aku mengaktifkan protokol lockdown total yang akan mengunci seluruh akses keluar masuk rumah dan mematikan suplai oksigen di ruang bawah tanah secara bertahap. Aku juga menyalakan alarm silent yang langsung terhubung ke pos polisi terdekat yang hanya berjarak 5 menit dari kediamanku. Pria itu tampak panik saat menyadari pintu di belakangnya tertutup rapat tanpa suara, sementara lampu indikator di panel berubah menjadi warna merah darah yang mengerikan. Aku memperhatikan melalui layar bagaimana pria suruhan itu mencoba mendobrak pintu baja tersebut dengan sia-sia, sementara napasnya mulai terlihat berat karena menipisnya sirkulasi udara. Aku berbicara melalui interkom ruangan tersebut dengan suara yang sangat tenang namun penuh ancaman. "Siapa yang mengutusmu? Katakan, atau kamu akan pingsan sebelum polisi tiba di sini." Pria itu berteriak ketakutan, menyebutkan sebuah nama firma hukum yang ternyata milik kerabat jauh Randy yang selama ini membantunya dalam urusan gelap. Informasi ini adalah potongan terakhir yang kubutuhkan untuk meruntuhkan seluruh jaringan pendukung suamiku yang korup itu. Polisi tiba tepat waktu dan mengamankan pria suruhan tersebut tanpa perlawanan berarti, menambah daftar panjang saksi yang akan memberatkan posisi Randy di pengadilan nanti. Aku keluar dari ruang kerja, berjalan menuruni tangga besar dengan anggun, menyaksikan bagaimana kejahatan selalu menyisakan jejak yang akan menuntun mereka pada kehancuran. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri, seorang wanita berusia 25 tahun yang mampu melindungi kerajaannya dari serangan dalam dan luar secara bersamaan. Hijab yang kupakai bukan hanya simbol identitas, tapi juga pengingat bahwa kehormatan harus dijaga dengan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Pukul 3 pagi, rumah kembali sunyi, namun kali ini kesunyian itu terasa sangat menenangkan dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Aku duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat sambil melihat berita singkat di televisi yang mulai menayangkan skandal penangkapan pengusaha kosmetik ternama. Dunia kini tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan nama baikku tetap harum karena keberanianku untuk membongkar kebenaran pahit ini. Aku tidak merasa kehilangan suami, aku merasa telah membuang sampah yang selama ini menghambat pertumbuhanku untuk menjadi wanita yang lebih hebat lagi. Sebelum menutup hari yang sangat panjang ini, aku membuka laptop sekali lagi untuk menuliskan satu kalimat di catatan pribadiku sebagai penutup babak pengkhianatan ini. Jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam, karena di balik ketenangannya ada badai yang siap menghancurkan siapapun yang mencoba mencuri kebahagiaannya. Aku mematikan lampu ruang tamu, berjalan menuju kamar tidur dengan langkah yang ringan, siap menyambut fajar dengan status baru sebagai wanita mandiri yang merdeka.
Serangan balik pukul 2 pagi ini telah tuntas, dan kini saatnya aku membangun kembali masa depan yang jauh lebih bersinar tanpa ada lagi parasit di sisiku. Sinar matahari pagi yang cerah menembus jendela kaca kantorku di lantai paling atas, menyinari meja marmer yang kini bersih dari bingkai foto pernikahan yang dulu menghiasinya. Hari ini adalah tepat 1 bulan sejak telepon pukul 2 pagi itu mengubah hidupku selamanya, dan aku berdiri di sini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Di hadapanku, sebuah map hitam berisi salinan putusan pengadilan tingkat pertama telah tersaji, menyatakan bahwa Randy bersalah atas pasal berlapis dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Seluruh aset yang sempat ia coba gelapkan telah resmi kembali ke bawah kendaliku sepenuhnya, tanpa ada 1 rupiah pun yang tersisa di tangan kotornya. Kabar dari balik jeruji besi menyebutkan bahwa Randy kini tampak menua 10 tahun hanya dalam waktu singkat, kehilangan kemewahan dan pengaruh yang dulu ia agung-agungkan. Sementara itu, Mayang, wanita yang mengaku sangat mencintainya, ternyata langsung memutuskan hubungan dan mencoba melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap di pelabuhan tikus. Mereka kini saling lempar tuduhan di persidangan, menghancurkan sisa-sisa martabat yang mungkin pernah mereka miliki di mata publik Indonesia. Aku menarik napas dalam, merasakan udara kemenangan yang bersih, menyadari bahwa keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat presisi bagi mereka yang sabar. Di luar sana, merek kosmetikku justru mengalami lonjakan penjualan yang luar biasa setelah skandal ini meledak, karena publik bersimpati pada ketegaranku sebagai seorang istri berhijab yang mandiri. Banyak wanita muda yang mengirimkan pesan dukungan, mengatakan bahwa kisahku menginspirasi mereka untuk tidak takut melawan penindasan dalam rumah tangga. Aku memanfaatkan momentum ini bukan untuk mencari panggung, melainkan untuk mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum bagi istri-istri yang mengalami kekerasan ekonomi. Harta yang dulu ingin dicuri oleh pengkhianat itu, kini mengalir menjadi berkah bagi ribuan wanita lain yang membutuhkan perlindungan. Bu Lydia, perwakilan dari investor Singapura sudah tiba di ruang tunggu untuk membicarakan ekspansi global kita, lapor Santi yang masuk dengan wajah cerah dan penuh semangat. Aku tersenyum ke arah asisten setiaku itu, menyadari bahwa loyalitasnya di malam yang mencekam itu adalah salah satu pilar kekuatanku hingga saat ini. Aku memberinya kenaikan jabatan dan saham bonus sebagai tanda terima kasih, karena tanpa asisten yang jujur, seorang pemimpin akan sangat mudah ditikam dari belakang. Kami berjalan bersama menuju ruang rapat, melewati koridor kantor yang kini dipenuhi oleh staf-staf baru yang energik dan memiliki integritas tinggi. Saat aku melangkah di lobi gedung, aku sempat melihat pantulan diriku di dinding kaca besar yang mengkilap, menampakkan sosok wanita berusia 25 tahun yang tampak jauh lebih matang. Aku mengenakan pashmina sutra berwarna krem yang elegan, dipadukan dengan setelan kerja modern yang menonjolkan aura pemimpin yang tidak bisa diremehkan. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau kelelahan di wajahku, yang tersisa hanyalah binar mata yang cerdas dan bibir yang selalu siap memberikan perintah tegas. Kecantikanku kini bukan lagi untuk menyenangkan hati pria yang tidak tahu bersyukur, melainkan sebagai representasi kekuatan wanita Indonesia. Di meja rapat, aku memimpin negosiasi dengan sangat tenang, mematahkan setiap argumen lawan bicara dengan data dan logika yang tak terbantahkan, membuat para investor asing itu terkagum-kagum. Mereka tidak menyangka bahwa di balik penampilan yang bersahaja ini, tersimpan otak yang mampu merancang sistem keamanan digital yang bahkan tidak bisa ditembus oleh peretas profesional. Aku menandatangani kontrak kerjasama senilai jutaan dolar itu dengan tangan yang sangat stabil, mengukuhkan posisiku sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di negeri ini. Perang besar yang kumulai pukul 2 pagi bulan lalu, kini berakhir dengan penaklukan dunia bisnis internasional.
Setelah pertemuan selesai, aku menyempatkan diri mengunjungi makam orang tuaku, membawa bunga melati kesukaan mereka sebagai tanda penghormatan atas didikan mereka yang membentukku menjadi wanita kuat. Di depan nisan mereka, aku berbisik bahwa harta warisan mereka telah kujaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan orang yang salah melalui cara yang hina. Aku merasa mereka tersenyum dari sana, melihat putri tunggalnya mampu berdiri tegak di tengah badai pengkhianatan yang sangat hebat. Air mata haru sempat menetes, namun ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur karena aku telah lulus dari ujian kehidupan yang paling berat. Sore harinya, aku kembali ke rumah besarku yang kini terasa sangat luas namun hangat, dipenuhi oleh aroma terapi lavender yang menenangkan jiwa yang letih. Aku berjalan menuju balkon kamar, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta dengan warna jingga dan ungu yang sangat cantik. Tidak ada lagi rasa takut akan dering telepon tengah malam yang membawa berita buruk, karena setiap inci sistem di rumah dan kantorku kini berada di bawah pengawasanku secara mutlak. Aku adalah ratu di kerajaanku sendiri, dan tidak akan kubiarkan siapapun masuk tanpa izin yang jelas dan hati yang tulus. Aku membuka ponselku sebentar, melihat berita bahwa tim pengacara Randy mencoba mengajukan banding. Namun aku hanya tersenyum tipis karena aku tahu bukti yang kumiliki sudah bersifat final dan mengikat. Aku telah mengunci setiap celah hukum yang mungkin mereka gunakan, memastikan bahwa pengkhianatan mereka akan dikenang sebagai sejarah kegagalan yang paling memalukan. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja, memilih untuk menikmati momen ketenangan ini tanpa gangguan dari dunia luar yang haus akan drama. Malam ini, aku akan tidur dengan sangat nyenyak, mengetahui bahwa seluruh hartaku aman dan masa depanku berada di tanganku sendiri. Sebagai penutup hari, aku bercermin sekali lagi, membenarkan posisi hijabku dan menatap tajam ke arah bayanganku sendiri dengan senyum kemenangan yang paling tulus. Mahkotaku tidak pernah jatuh. Ia hanya sempat miring sejenak saat badai melanda, namun kini ia terpasang lebih kokoh dari sebelumnya di kepalaku. Aku adalah bukti nyata bahwa kelembutan seorang wanita tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan yang bisa ditindas demi keserakahan pria. Pukul 2 pagi memang pernah menjadi awal dari mimpi burukku, namun kini setiap detik dalam hidupku adalah kenyataan indah yang kubangun dengan kecerdasan, keberanian, dan harga diri yang takkan pernah bisa dibeli.